Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'd. Yang saya hormati para ustaz, para haji, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di luar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para santri Ma'had Tahfidzul Quran Al-Quds yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kembali kita berjumpa dan meneruskan haji kita tentang hadis. Udah dikit lagi nih. Semakin ke akhir semakin pendek. Ya. Untuk itu mari kita awali ngaji kita dengan bersama-sama ucapan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis yang ke-32. Betul ya? Ada? Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis tsani was-salasun. Hadis yang ke-32. An Abi Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id, ya, Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Jadi lengkapnya itu. Biasanya kalau disebut Imam Abu Sa'id Al-Khudri, gitu aja kan? Nah, ini lengkapnya itu. Radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? La dharara wa la dirara. Pendek hadisnya. La dororo wala diror. Jangan memberi mudarat, jangan saling memberikan mudarat. Jangan memberikan mudarat kepada orang lain, jangan juga saling memberikan mudarat. Kalau padanannya misalnya begini, jangan membunuh, jangan saling membunuh. Beda kan? Beda. Ya. Kalau doror menimpa kita memberikan mudarat kepada orang lain. Kalau diror berarti saya memberikan mudarat karena habis diberi mudarat oleh orang lain. Hanya gitu, ya. Saya memberikan membalas mudarat yang sudah orang berikan kepada saya atau sebaliknya. Itu ya, bedanya la doror wala diror. Hadisun hasanun, hadisnya sahih. Rawahu Ibnu Majah wa Daraqutni wa ghairuhuma musnadan. Ya. Dalam kitab Musnad diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Daraqutni. Rawahu Malik fil Muwatta mursalan. Hadisnya musnad. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Muwatta hadisnya mursal an Umar bin Yahya an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asqata Aba Sa'id, terputus hadisnya mursal, terputus di riwayat Abi Sa'id. Walahu turukun yuqawi ba'daha ba'dan. Tapi hadis ini meskipun mursal hadisnya ada perawi yang terputus, ya. Itu hadisnya lewat jalur yang banyak jalur-jalur yang tidak hanya dari Imam Abu Sa'id Al-Khudri. Sehingga kemudian karena sekian banyak orang yang menceritakan, sahabat yang meriwayatkan, meskipun pada jalur yang lain ada yang mursal, ada yang terputus sanadnya, ya, terputus rawinya di dua tabaqat, maka jalur yang lain menguatkan hadis ini. Jadi misalnya saya ngomong ke Noval, jalur yang didengar yang omongan saya didengar juga oleh Izat misalnya, omongan saya didengar juga oleh Agung, omongan saya didengar juga oleh Mas Eko. Nanti Noval cerita ke temannya, cerita terus ke belakang. Ini Izat juga begitu. Yang didengar sama apa yang saya sampaikan. Suatu ketika orang menceritakan tentang apa, orang yang di bawahnya Noval itu menceritakan tentang saya. Tapi dia nyebutin saya dapat dari si A dari si B dari si C. Nah, pas waktu mau Noval dia lupa, nggak disebutin. Habis C Nabi bersabda, kan terputus tuh, terputus. Padahal ada satu riwayat yang tidak disebut Noval. Sehingga kemudian hadis ini kata Imam Malik ini mursal, hadisnya ada terputus.
perawinya. Nah, tapi di sisi lain Izat juga nyeritain apa yang saya bilang, mirip ceritanya begitu, sehingga kemudian ini kalau dicari garis lurusnya kira-kira gitu, dalam mustalah hadis kan gitu ya, ada musyahidnya, ada yang menolong ya, istilahnya gitu. Makanya kemudian ada istilah hadis itu ada yang sahih li dzati, sahih li ghairi. Ada istilah hasan li dzati, ada hasan li ghairi. Hadisnya mungkin kualitasnya hasan, tapi kemudian karena ada banyak jalur-jalur yang lain bisa naik kualitasnya karena didukung oleh hadis-hadis hasan yang lain. Atau sebaliknya, kalau hadisnya dhaif misalnya tapi tidak parah dhaifnya, terus kemudian ada jalur-jalur lain yang mendukung itu, maka kemudian kualitasnya naik jadi hadis hasan, meskipun kadang disebut hasan li ghairi, tapi lewat jalur yang lain dia hadisun hasanun. Bilang hadis lain mengatakan hadisnya hasan. Yang agak lemah hanya pada jalur yang hadis lewat diriwayatkan oleh Imam Al-Muwatta. Nah, apa Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Itu saja. Kualitas hadisnya tetap hadisun hasan. Jadi orang-orang yang menceritakan tentang itu saling menguatkan satu sama lain. I'lam anna man adharra bi akhihi faqad zalamahu. Ketahuilah bahwa barang siapa yang menimpakan mudarat kepada saudaranya, sungguh dia telah menzolimi saudaranya itu. Orang yang memberikan mudarat kepada orang lain, maka dia sudah menzolimi orang tersebut. Waz-zulmu haramun kama taqaddama fi hadisi Abi Dzar. Sedangkan kezoliman itu haram hukumnya sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dzar. Ada hadis sebelumnya, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, itu ya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Kata Allah dalam hadis qudsinya, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim atas diriku, maka aku jadikan itu menjadi sesuatu yang diharamkan di antara kamu, oleh karenanya jangan saling menzolim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Kata Nabi, sesungguhnya darah, dalam konteks ini nyawa maksudnya, ya. Wa amwalakum, dan harta-harta kamu, wa a'radakum, dan kehormatanmu, alaikum haramun, satu sama lain itu diharamkan, oleh karenanya hendaknya saling melindungi. Gak boleh mengeksploitasi darah orang lain, keselamatan jiwa orang lain, tidak boleh mengeksploitasi harta orang lain, tidak boleh juga kemudian mengeksploitasi merugikan kehormatan orang lain. Wa amma qauluhu la darara wa la dirar, adapun ucapan la darara wa la dirar, faqala ba'dhum, ya, sebagian ulama mengatakan huma lafdhani bi makna wahid. Keduanya itu dua lafaz tapi maknanya satu. Ya, takallama bihima jami'an ala wajhi ta'kid, ya, yang itu keduanya diucapkan secara bersamaan dalam bentuk untuk saling menguatkan. Ya, intinya nggak boleh mendatangkan atau menyebabkan mudarat. Kata ulama begitu. Wa qala Ibnu Hubayb, ad-dararu 'inda ahli al-arabiyyah al-ismu. Al-ismu. Doror itu menurut ahli pakar bahasa Arab dia merupakan isim, sebuah kata benda. Sedangkan ad-dirar al-fi'il, dia merupakan kata kerja. Kalau doror dia menjadi kata benda. La doror jangan menimpakan mudarat. Tapi kalau la dirar jangan jangan saling menzalimi. Berarti pekerjaannya. Kalau doror sebagai kata benda, begitu kata ulama. Fa makna la dororo ay la yudkhilu ahadun ala ahadin dororon. Janganlah seseorang memasukkan kepada orang lain suatu kemudaratan. Jangan memberikan mudarat kepada orang lain. Lam yudkhilhu ala nafsi, yang tidak dimasukkan, yang tidak diberikan kepada dirinya sendiri. Jadi yang disebut mudarat itu kalau saya menzalimi orang lain dan saya nggak kena imbas dari apa yang saya lakukan, ya, itu namanya doror. Wa makna la dirar la yudor
la yudhar ahadun bi ahadin. Janganlah seseorang saling menimpakan mudarat. Saya menzalimi Apip, itu namanya la doror. Tapi Apip balas saya, akhirnya kita sama-sama saling menimpakan mudarat, itu la diror. Paham ya? Jadi dua-duanya nggak boleh. Saya nggak boleh menzalimi Apip, Apip juga harusnya tidak menzalimi, membalas apa yang saya lakukan. Karena kalau dia balas, akhirnya kita berdua saling menzalimi, saling memberikan mudarat. Deal. Waqala al-muhasani itu ya. Al-muhasani ad-dararu huwa alladzi laka fihi manfaatun wa ala jarika fihi mudaratun. Kalau mudarat itu yang pada kamu dia menjadi manfaat, tapi pada tetanggamu, pada saudaramu dia menjadi mudarat. Saya dapat manfaat dari yang saya lakukan itu, tapi orang lain menjadi korban. Itu namanya doror, memberikan mudarat. Wa hadza wajhun hasanun. Ini pendapat atau pemikiran yang baik. Ya pokoknya kalau yang nggak boleh itu kita enak sendiri. Ya, nggak peduli orang, terserah lah. Saya dapat manfaat, orang lain dapat. Kita yang makan nangka, orang lain yang kena getahnya. Nah itu nggak boleh tuh. Kita makan nangka enak, orang lain nggak makan tapi lengket. Kalau banyak sekalian enak buat pulut itu, pulut burung. Ya, buat apa namanya? Jerat burung. Kalau banyak sekali, kalau cuma nempel-nempel doang, iya kalau kena badan, kasih minyak makan kelar. Kalau kena celana, kena baju, wah repot lagi ngilanginnya. Itu namanya kita memberikan mudarat padahal kita mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita lakukan. Wa qala ba'dhum ad-dararu wad-diraru mislul qatli wal qitali. Nah ini yang tadi saya bilang. Ya, jadi kata sebagian lain kalimat ad-darar dan dirar itu seperti al-qatlu wal qital. Ya. Jangan memudarat, jangan memberi mudarat, jangan saling memberikan mudarat, seperti jangan membunuh dan jangan saling membunuh. Fad-darar antadurra man la yadurru. Darar itu kamu memberikan mudarat yang orang tidak menimpa, tidak merugikan kamu, tidak memberikan mudarat kepada kamu. Sedangkan dirar antadurra man adarra bika. Sedangkan ad-dirar kamu membalas kemudaratan yang sudah kamu terima dengan memberikan mudarat kepada orang lain. Min ghairi jihatil i'tidali bimisli wal intisari bil haq, ya, tanpa maksud untuk membalas secara adil. I'tidal itu secara adil, ya, bil misil dengan balasan yang setimpal, atau intisari bil haq, atau berupaya untuk mengambil hak yang memang harus kita miliki. Jadi orang zalimi kita, itu kita tidak boleh balas. Tapi dalam konteks misalnya kita harus ada hak kita yang dilanggar oleh orang yang menzalimi itu, kita ingin mengambil itu, maka hal itu diperbolehkan. Ya, hal itu diperbolehkan. Ya, ada ikhtiar yang kita lakukan, meskipun itu akhirnya kemudian membalas kemudaratan. Tapi upaya pembalasan itu bukan karena dendam, tapi karena kita ingin mengambil hak yang memang semestinya kita miliki. Ya, maka kata ulama, wa hadza nahu qaulu sallallahu alaihi wasallam addi al amanata ila man iktamanaka wala tahun man khonaka. Kata Nabi, tunaikan amanah yang sudah diamanatkan kepadamu dan jangan khianati orang yang mengkhianati kamu. Kalau ada orang mengkhianati, jangan dibalas dengan khianat. Kalau kamu diberi amanat, tunaikan amanat yang sudah diberikan kepada kamu. Tapi kalau ada orang mengkhianati kamu, jangan dibalas dengan khianat. Karena kalau kamu balas dengan khianat, itu namanya diror. Gitu ya. Nabi bilang begitu. Tapi wa hadza ma'nahu inda ba'dil ulama la tahun man khonaka ba'da an intasarta minhu fi khiyanatihi laka.
Ini maknanya, jangan kamu khianati orang yang mengkhianati kamu sesudah kamu memperoleh apa namanya? Kamu sudah memperoleh apa? Hak kamu dari orang yang sudah mengkhianati kamu. Misalnya kita ditipuin, ya, kita ditipuin. Nah, terus kemudian ada ikhtiar yang kita lakukan. Sudah dapat barangnya, udah balik lagi. Nah, itu kita tidak perlu membalas lagi kepada orang yang tadi sempat nipu kita. Paham ya? Nah, maknanya itu yang itu. Mana yang hadis adil amanata ila man ihtamanaka wala takhun man khonaka. Ka'annan nahya innama waqa'alal ibtida. Seakan-akan larangan ini hanya ditujukan kepada orang yang memulai. Jadi larangannya bukan kita. Jadi kalimatnya begini, kata Nabi, kalau kamu diberi amanah, jangan khianati. Kalau kamu dikhianati orang lain, jangan khianati dia, jangan balas dengan khianat. Ini maknanya, kalau kamu sudah dapat apa yang menjadi hak kamu, jangan balas pengkhianatan orang itu. Ini yang sebenarnya kalimatnya yang dituju adalah kita yang sebenarnya awalnya menjadi korban, tapi larangannya sesungguhnya larangan kepada orang yang tadi menzolimi kita. Artinya begini, jangan memulai untuk menzolimi orang lain. Jadi yang dilarang sebenarnya bukan kita membalas, tapi yang dilarang sebenarnya adalah orang itu jangan sampai menzolimi kita. Ya, misalnya saya dengan Agung, terus saya ngerjain Agung, itu kemudian muncul, Gung, asal kamu sudah ngerasa nyaman, kamu sudah nggak lagi merasa tersakiti, ya sudahlah, nggak usah dibalas lagi Pak Ustadznya, misalnya gitu. Itu ya, itu kan dalam konteks ini secara bahasa yang disuruh jangan membalas Agung, tapi secara makna sebenarnya yang dilarang adalah saya. Ustadz harusnya nggak boleh zolimin Agung dong. Dari awal jangan zolimin Agung, sehingga kemudian tidak perlu muncul larangan Agung untuk membalas kezoliman. Gitu ya, paham ya? Deal? Wa amma man 'aqiba bimisli ma 'uqiba bihi wa akhadha haqqahu falaysa bikha'in. Sedangkan orang yang membalas dengan balasan yang sama, ya, atau dia berupaya untuk mengambil haknya, maka itu tidak dianggap atau tidak dikatakan sebagai sebuah pengkhianatan. Saya diberi tugas, dititipin duit, Ustaz tolong titip dari ayahnya Izzat misalnya, Ustaz saya nggak sempat mampir ke Al-Quds, Ustaz mau ke Al-Quds kan, tolong titipin, saya titip untuk Izzat duit jajan dia 100.000. Terus, ya siap. Tapi duit 100.000 itu tidak saya sampaikan ke Izan, gitu ya. Itu dalam konteks berarti saya mengkhianati amanat yang diberikan kepada saya. Tiba-tiba Izan tahu, Zat udah sampai belum, kata ayahnya. Zat udah sampai belum titipan ayah untuk ini, untuk Abi, titipan Abi untuk Izan. Kemarin titip sama Ustadz Noven misalnya. Belum, wah ya Ustadz, misalnya gitu. Nah, suatu ketika kata Ustadz, nanti berarti ada harta saya yang dipegang oleh Ustadz. Nah, kemudian beliau membalas dengan ucapan yang tindakan yang sama, yang semisal dengan itu. Ya misalnya nanti kalau ada titipan saya, ya sudah punya saya lah, orang ini nilai duit saya ada di dia, ya saya ambil duit dia, misalnya gitu. Asal tidak lebih dari yang dititipin ke saya, itu nggak disebut khianat. Yang diambil 100.000 aja, nanti Mas Eko nitipin buat saya 300.000, diambil semua 300.000. Nah Ustadz zolim saya 200.000, misalnya gitu. Ya, 100.000. Mas Eko, nih duit Ustadz ada 300, sini 100 buat saya, 100 buat saya. Bilang nggak mau Ustadz Noven, yang 100-nya diambil sama ayah abinya Izan, karena kemarin udah dititipin gak disampaikan. Ini yang 100.000 kasih ke Izan, misalnya gitu. Itu namanya kalau tindakannya seperti itu tidak dikatakan khianat. Atau Ustadz Novel datang ke rumah, datang ke tempat saya, kalau Mumtaz misalnya, terus nemuin istri saya.
Bu, kemarin abinya itu titipin di 100.000, nggak dibayarin, nggak dikasihin ke Izan. Tolong Bu pulangin. Lah itu berarti ada ikhtiar untuk mengambil haknya. Terus diserahkan, itu tidak menzolimi, itu tidak mengkhianati saya, karena memang memberikan, kalaupun membalas dengan yang semisal, kalaupun ada ikhtiar mengambil yang memang haknya. Deal ya? Deal. Ya. Wa innamal kha'in man akhadha ma laysa lahu au aktsaru mimma lahu. Karena yang disebut khianat adalah mengambil yang bukan haknya atau mengambil lebih dari yang harusnya ada pada dirinya. Ya, ditahan 100.000, datang ke Al-Mumtaz minta istri saya 200.000, lah kembali khianat. Lalu jadi diror namanya. Itu kira-kira. Tapi ini misal aja Ustaz. Besok-besok kalau mau nitip buat Izzat boleh-boleh aja. Izzat ya? Hai Izzat. Waqtalafal fuqaha'u fil ladzi yajhadu haqqan alaihi. Ulama berbeda pendapat dalam hal orang yang mengingkari, ya, yajhadu pakai ha. Kalau pakai ha besar, jahada berarti sungguh-sungguh berjihad. Ya, kalau jahada berarti memang mengingkari. Jadi kalau ada iftitah itu alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar wa ilghaman liman jahada, jangan jahada ya, liman jahada bihi wa kafar ya, wa ilghaman liman jahada bihi wa kafar, jangan jahada ya. Enggak cocok kan jahada dengan kafar, enggak cocok. Kalau jahada sama kafar cocok. Tsumma yadhfarul majhudu bimalin lil jahidi qadi tamanahu alaihi. Kemudian orang yang diklaim tadi, orang yang diingkari dengan hartanya tadi oleh orang yang sang pengingkar, itu dia mengambil haknya. Au nahwi dzalik faqala ba'dhum laisa lahu ay ya'khudha haqqahu min dzalika li dhahiri qawlihi adil amanata wala takun man khonaka. Sebagian ulama mengatakan kalau ada upaya untuk mengambil, kata ulama katakan begini, sebaiknya biarin aja lah. Ya, jangan dibalas. Biarin saja. Berdasarkan hadis dari Nabi yang tadi, kalau ada amanah tunaikan dan jangan khianati orang yang sudah mengkhianati kamu. Makanya jangan balas kezaliman orang lain dengan kezaliman yang baru. Tapi sebagian lain mengatakan, waqala akharun, sebagian lagi mengatakan lahu ayyan tasiru minhu wa ya'khudha haqqahu min tahti yadi. Ya. Sebagian lain mengatakan dia boleh untuk mengambil, ya, menyelamatkan dari orang tersebut apa yang sudah kerugian yang dia sudah terima, dan mengambil haknya. Ya, min tahti yadi lewat jalur bawah tangan, ya. Bawah tangan maksudnya lewat jalur yang boleh lah, pokoknya saya ambil balik gitu ya. Saya mengambil balik lewat jalur yang tersembunyi, ya, lewat jalur lain. Selama yang diambil itu adalah hak. Wahtaju bi hadis Aisyah fi qissati Hindun ma'a Abi Sufyan. Yang pendapat bahwa boleh mengambil haknya meskipun lewat bawah tangan, itu berargumen dengan hadis Aisyah ketika Aisyah menceritakan kisahnya Hindun bersama suaminya Abu Sufyan. Apa kisahnya? Tidak ada di sini ya. Kisahnya itu si Hindun lapor sama Aisyah, ya. Hindun itu istrinya Abu Sufyan, lapor sama Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya ini gimana lah, suami saya tuh pelit banget, susah saya mau jajan itu, mau beli sayur di panen tuh susah banget misalnya gitu ya. Kayak mana ini solusinya buat saya nih? Sedangkan anak saya kan mau makan juga, tapi suami saya itu pelit banget. Jawab Nabi, ya, kamu boleh ambil sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Nah, yang memang haknya loh. Istri kan punya hak untuk dinafkahi, anak punya hak untuk dinafkahi. Ya kalau aku mau ngambil punya ininya, karena emang pelit, ada ilatnya, pelit, ya udah ambil. Karena kalau nggak diambil ya nggak makan, ya nggak.
Nah, kalau nggak ngambil nggak makan, kata Nabi boleh. Makanya kemudian ada ulama mengatakan, ya udah, kalau memang itu hak kamu boleh ambil di bawah, dibalik lah lewat jalan sembunyi. Yang penting yang diambil hanya sebatas hak. Ya, kita terserah mau pilih yang mana. Mau pilih tidak membalas kezaliman orang lain dengan kezaliman yang baru, boleh. Ya, mengambil hak kita yang memang punya kita, memang hak kita, meskipun dalam konteks membalas apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, selama balasan itu tujuannya untuk mengambil hak atau membalas yang memang semisal dengan apa yang sudah kita terima, yang setimpal, yang semisal. Walil fuqaha fi hadzal mas'alah wujuhun. Ya, bagaimana menurut ulama dalam konteks ini banyak sekali pendapat, ya, banyak sekali argumen. Waqtilalat, begitu juga ilat, reasoning of law. Apa ilat itu? Alasan hukum. Laisa hadza maudiun zakarha. Dalam konteks ini tentu bukan tempat yang pas untuk menjelaskan tentang argumen-argumen dari ulama fikih. Maksudnya di kitab ini nggak bahas tentang itu secara mendalam. Tentu argumennya sangat banyak. Argumen dan alasan hukum para ulama berhujjah dengan sekian banyak kemungkinan membahas tentang kalimat la dharar wala dirar. Walladzi yasihu fin nazar, ya, yang sahih dalam konteks teoritis adalah annahu laisa li ahadin ay yadhurra bi akhi. Secara teori yang paling pokok adalah bahwa seseorang tidak boleh memberikan mudarat kepada saudaranya. Sawa darrahu amla, sama apakah orang itu sudah memberikan mudarat sama dia kepada dirinya atau tidak. Illa anna lahu ayyantasira wa yu'aqiba in qudira in qadara bima ubiha lahu bil haq, kecuali dengan tujuan untuk mengambil atau membalas sebatas ukuran yang memang ubiha lahu bil haq, dibolehkan dalam batasan yang hak, dalam batasan yang benar. Artinya tidak boleh sampai menzolimi yang berlebihan. Walaysa dzalika zulman, hal itu tidak disebut sebagai sebuah kezaliman. Wala diraran, bukan juga membalas kemudaratan dengan kemudaratan yang baru. Idza kana ala wajhil ladzi abahat sunnah, selama itu dengan cara atau metode yang memang diperbolehkan oleh sunnah. Kalau udah berlebihan ya nggak boleh juga, ya. Dicubit balas nabok itu nggak boleh. Orang cubit ya balasnya nyubit. Sekarang kan enggak. Dicubit balasnya nyepak, pantat, tendangin, waduh itu udah berlebihan namanya. Ya, itu namanya justru dia malah menzolimi orang lain. Karena zolimnya sedikit, menzolimi orang lainnya berlebihan. Wa qala Syekh Abu Amr bin Silah rahimahullah, Imam Syekh Abu Amr bin Silah rahimahullah berkata, usnida ad-Darqutni hadzal hadis min wujuhin majmu'uha yuqawwil hadis wa yuhassinu, ya. Disandarkan oleh Imam ad-Darqutni, asnad ad-Darqutni, Imam ad-Darqutni menyandarkan hadis ini lewat sekian banyak jalur yang menguatkan hadis dan menghasankan hadis tersebut. Tadi yang kita komentari tadi di awalnya. Wa qad naqalahu jamaahiru ahli ilmi wahtaju bihi. Sungguh jumhur ulama telah menukil pendapat hadis ini dan berhujjah, berdalil, berargumen menggunakan dalil hadis la dharar wala. Fa'an Abi Daud qala al-fiqhu yaduru ala khamsati ahadits. Kata Imam Abu Daud, fikih itu berlaku, ya, berlaku atas 5 hadis. Jadi ada 5 hadis pokok yang menaungi secara garis besar, ya, menaungi dinamika fikih. Wa adda hadzal hadis minha. Beliau menghitung salah satu dari 5 itu adalah memasukkan hadis la dharar wala dirar. Oleh sebab itu maka kemudian masuk dalam kaidah fiqhiyah itu kaidah yang salah satunya yang keempat, ya, ad-dharar yuzal. Nanti setelah ini kita akan bahas. Kita baca dulu takbirnya sampai selesai.
Kalau baca hadis berikutnya agak panjang. Mana enggak persis. Wa qala fihi huwa ala misali dararin wa qitalin. Wa qala sebagian mengatakan, fa'adda Abi Daud min al-khamsati wa qawlu fihi yash'uru bi qawnihi 'indahu ghairu dha'ifin. Ya. Imam Abu Daud kalau Syekh berkata, Imam Abu Daud menghitung ini termasuk dalam 5 hadis tersebut, dan ia berkata sepertinya beliau merasakan bahwa hadis ini tidaklah dhaif. Wa qala fihi huwa ala misali dararin wa qitalin. Dalam konteks ini juga dikatakan bahwa perumpamaan doror diror sama seperti qital. Wa huwa ala alsinati katsir minal fuqaha wal muhaddis la darara wala idrar. Ada juga ulama muhaddis, ulama fuqaha dan ulama muhaddis yang menggunakan lafaz riwayat la darara wala idrar. Ya, tidak la darara wala dirar, tapi la darara wala idrar bi hamzatin maksuratin qabla dhad, dengan hamzah yang dikasrahkan sebelum dhad. Jadi bacanya la darar wala idrar. Wala sihhata dzalika, tapi yang ini riwayatnya tidak sahih. Gitu ya. Oke. Jadi saya tadi sempat singgung, berdasarkan hadis la darara wala dirar ini, ya ulama fikih, ulama usul fikih itu kemudian ketika merumuskan qawaidul fiqhiyah itu memasukkan salah satu dari qawaidul fiqhiyah yang 5 itu, yang qawaidul khamsah itu adalah ad-darar yuzal. Artinya kemudaratan itu harus dihilangkan. Dalilnya la darara wala dirar. Jadi semua kemudaratan harus dihilangkan. Apapun kemudaratan itu. Ya. Maka aktivitas-aktivitas yang kita lakukan ini, ya sekarang apalagi sekarang lagi musim Covid ini, ya itu kan ada sekian banyak aktivitas-aktivitas yang kemudian tidak dilaksanakan, ditunda dulu dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tidak lain untuk mencegah kemudaratan, menghilangkan potensi kemudaratan. Maka dalam kaidah furu'nya itu idza jtama'a dar'ul mafasid wa jalbul masalih quddima dar'ul mafasid. Kalau berkumpul dalam satu perkara itu mencegah kerusakan, mencegah kemudaratan, menghindari kemudaratan dan meraih maslahat, maka yang didahulukan adalah yang didahulukan adalah mencegah kemudaratan. Contoh, nggak jauh-jauh lah contohnya sekarang. Ini lagi rapat kan di masjid. Kita kemarin lagi sampai hari ini masih diuji dengan COVID-19, misalnya gitu. Terus kemudian dihitung ini mudaratnya sangat tinggi. Akhirnya kemudian ada kebijakan dari pemerintah, masjid untuk sementara sholat tarawih berjamaah dirumahkan. Kita tanya, tarawih itu ada maslahatnya enggak? Ada maslahatnya enggak? Oh, banyak maslahatnya. Tapi kemudian dengan melaksanakan tarawih berjamaah dalam keadaan yang sedang mewabah seperti ini, ada potensi mudarat yang dikandung. Ya kan? Ada potensi mudarat. Maka mana yang didahulukan? Mencegah kemudaratan. Maka kemudian kita tidak berjamaah sholat tarawih di masjid, itu bukan kemudian kita tidak memakmurkan masjid, tapi dalam rangka mencegah potensi mudarat. Ya, makanya sekolah di daring. Wah, tentu maslahat untuk sekolah luring itu sangat tinggi. Tapi kemudian ada potensi mudarat yang besar kan kalau kemudian sekolah itu tatap muka, maka kemudian dipilihlah yang daring. Ya meskipun kemudian polemik, tapi hitung-hitungannya lagi-lagi quddima darul mafasid, didahulukan yang mencegah kemudaratan. Deal ya? Deal. Begitu juga sekarang dilarang mudik. Mudik ada maslahatnya, silaturahim, upaya berbakti kepada kedua orang tua. Kalau dulu mudik itu menjadi sarana peredaran ekonomi di kampung, iya kan? Biasanya yang dari kota pada pulang terus
Wah, nyebar duit, jajan, warung pada buka, wah, banyak lah gitu. Itu manfaatnya banyak sekali, masalahnya banyak sekali. Tapi kemudian ada potensi mudarat yang besar. Yang di sini bawa ke sana, yang di sana, yang di sini nggak bawa, ternyata di sana ada. Pulang ke kampung tempat asalnya malah bawa tambah kemana-mana dan tidak bisa dihitung potensi kemudaratan yang besar. Nah, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk tahun ini kembali mudik dilarang. Mudik di rumah, ya nggak mudik, mudik dilarang. Kalau mudik di rumah ya berarti ya udah di rumah dia mudik udah. Pulang kampung boleh, ya nggak boleh mudik. Saya pulang kampung dari Kemiling ke Abdurrahman ke Tamin, boleh. Boleh. Cuma 6 kilo. Nah, tapi ya itu ya seperti itu ya. Bahkan ya kaedah furuknya dari ad-darar yuzal itu ada satu kaidah, idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma dararan bi irtikabi akhafihima. Kalau ada dua kemudaratan pada saat yang sama, ada dua kemudaratan ya, maka kata ulama dalam kaidah itu boleh dikerjakan yang mudaratnya lebih kecil demi menghindarkan diri dari terjerumus kepada mudarat yang lebih besar. Ini udah nggak bisa dihindari. Kita mesti jatuh pada mudarat. Mesti jatuh pada mudarat. Mesti ada mudarat yang kita lakukan. Maka bagaimana caranya? Cari mudarat yang paling kecil. Wah, ini nggak sekolah, nggak tatap muka, ini parah ini, anak-anak main game terus. Mudarat ada itu kan? Anak-anak main game terus orang tua harus beli pulsa segala macam lah pokoknya. Ini mudarat ya. Kan gitu ya. Tapi kemudian ini kalau anak-anak tetap muka, kita nggak tahu berapa jumlah korban yang akan berjatuhan. Misalnya gitu nih. Maka kemudian ya sudahlah, kita kerjakan yang lebih ringan mudaratnya. Mudaratan mana? Ekonomi atau korban fisik, kesehatan? Ekonomi bisa dibangun. Tapi kalau kesehatan, gimana mau bangun kesehatan kalau fisiknya? Gimana membangun ekonomi kalau fisiknya, kesehatannya terganggu? Nah, kemudian ini kita apa itu namanya? Kita pilih yang lebih ringan. Gitu. Ya seperti itu ininya. Ya ini bahaya nih kalau gitu. Tapi kita ya sudahlah, pokoknya daripada mengamalkan yang lebih kecil justru malah jatuh kepada mudarat yang lebih besar, maka amalkan yang pilih mudarat yang lebih kecil untuk kemudian kita terhindar dari kemudaratan yang lebih besar. Banyak contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, banyak contohnya. Walhasil itu tadi dari kedua contoh itu aja udah bisa kita ambil ya, sekian banyak permisalan-permisalan di mana kita kadang dihadapkan kepada satu maslahat, di sisi lain dihadapkan kepada satu kemudaratan. Maka pilihlah yang menghindarkan diri dari mudarat. Sebaliknya, kalau tidak bisa dihindari, maka cari mudarat yang lebih kecil demi meninggalkan kemudaratan yang lebih besar. Deal? Pas jam 9. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Mas Habib? Tanya enggak? Enggak. Ya, siap. Kalau kita di zolimi gitu ya, tadi itu sudah itu kita membela diri gitu. Ya. Atau bertahan, atau kalau berkelahi itu kan dia membela diri. Iya, bela diri ya. Itu gimana? Ya. Jadi dalam konteks membela diri, ya, dalam konteks membela diri itu tadi selama tidak berlebihan itu masih dibolehkan, dan artinya gini, tidak termasuk dalam konteks kita menzalimi. Tapi kadang-kadang ukuran membela diri ini juga ukurannya itu nggak bisa ini ya, nggak bisa baku. Ya, ukurannya nggak bisa baku karena kasus yang satu dengan kasus yang lain berbeda. Kasus berantem yang satu dengan berantem yang lain yang berbeda. Kasus kriminal yang satu dengan kriminal yang lain berbeda. Sehingga kemudian
apa namanya, tidak jarang pemerintah dalam konteks ini hakim itu masih memberikan hukuman kepada orang yang berargumen bahwa saya membela diri. Ya. Kenapa? Karena ukuran bela dirinya bablas daripada standar yang dibolehkan. Misalnya gitu. Tapi kalau hakim tuh nggak sedikit yang bela diri terus kemudian dibebaskan tuh nggak sedikit. Ya banyak juga kasus. Contoh santri yang dibegal itu pulang dari pesantren mau pulang pesantren dibegal, rupanya sakti dia ngelawan, begalnya kalah, mati kan, mati di jalan. Tapi memang murni bela diri, malah dapat penghargaan dari pemerintah. Tapi ada orang yang sebenarnya kalau melihat jalur ceritanya ini asal udah jatuh orang itu, ya sudahlah, ini mau wah saat itu. Nah itu yang berlebihan, akhirnya kemudian awalnya bela diri, tapi kemudian akhirnya malah dia yang berlebihan. Nah, dia yang jadi sama jadi tersangka. Oleh karenanya, nah itu abis ini sih sebenarnya, abis ini hadisnya. Kalimat ini nih, apa nih? Lalu yu'tan nasu bidakwahum li'adda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Jadi ada orang, nanti secara ini kan singkatan. Jadi kalau ada orang, seandainya orang itu boleh mengklaim bahwa diberikan haknya karena klaim pribadi dia, sungguh orang akan mengklaim harta orang lain. Gitu kan? Misalnya asal saya boleh ngaku terus kemudian saya dapat apa yang saya aku, ini punya saya, ya dapat saya. Ya, maka kemudian itu tidak diperbolehkan seperti itu. Apa harus diperbolehkan? Yang bagaimana? Yang menjadi keputusan adalah kalau saya mengklaim maka saya harus membuktikan bahwa ini punya saya. Klaim saya itu benar. Sebaliknya kalau ada orang yang mengingkari klaim saya, maka solusinya adalah dengan yamin atau sumpah. Nanti besok kita akan bahas secara detail tuh tentang yang ini. Artinya begini, bahwa hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim menghilangkan segala polemik. Polemik itu semua bisa hilang berdasarkan keputusan dari hakim atau qadhi atau ya yang dalam konteks ini berwenang untuk memberikan keputusan. Walhasil bahwa selama pembalasan itu atau upaya melindungi diri itu sebatas membalas dengan ukuran yang setimpal atau dalam rangka mempertahankan hak dan tidak berlebihan dalam memberi balasan atau apa istilahnya itu berlebihan dalam mengambil hak yang bukan punya kita, maka hal itu tidak termasuk dalam konteks kita memberikan mudarat kepada orang lain atau membalas mudarat orang dengan kemudaratan yang baru. Ya sebenarnya membunuh boleh, tapi kalau kesepakatan perang itu kan membunuh itu, iya kan? Oh, mana ada perang nggak membunuh? Ya, cuma perang di game aja yang walaupun udah dibunuh hidup lagi. Yang lainnya kan, perang mati kan? Gitu. Tapi itu dibenarkan. Kenapa? Karena memang dalam konteks perang sudah ada fikihnya sendiri konteks perang itu. Perang sebab perangnya ada membela diri, ada mempertahankan hak. Ya membela diri mempertahankan hak kan dalam artian hak kita ingin dirampas nggak bisa, tempur. Nah itu kemudian terjadi perang, itu dibenarkan, nggak ada masalah. Tapi yang bukan porsinya nggak boleh dilakukan. Makanya perang punya aturan sendiri. Tenaga medis nggak boleh dibunuh, nggak boleh diserang. Orang tua perempuan, anak kecil nggak boleh diserang. Kan ada ketentuannya. Ya kan perang, musuh dibunuh, yang kecilnya juga dibunuh, perempuan juga dibunuh, lah itu zalim gitu. Ya kan? Atau seperti yang dilakukan oleh Wahsy, ya meskipun kemudian menjadi orang yang kemudian dicintai oleh Rasulullah SAW karena dia menjadi figur tokoh yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab, ya, yang mengklaim sebagai nabi, ya, tapi pas lama Nabi nggak mau ketemu sama Wahsy. Kenapa? Karena berlebihan, ya. Dia yang menjadi penyebab terbunuhnya Hamzah. Terus Hindun dibelek, udah mati kan? Dibelek, terus kemudian
diambil jantungnya, dimakan, berlebihan. Konteksnya kan yang penting menang. Perang tanding udah menang sudah, nggak usah dicacak-cacak kan gitu, kira-kira gitu sih. Ya kan ini kan udah berlebihan, makanya kemudian Nabi ya sama Hindun sama Wahsy gitu. Wahsy kan nggak ini, perangnya nggak perang tanding, lempar pakai tombak dari jauh, ya kan, menyalahi kaidah berperang. Nah, kalau perang orang Arab itu perangnya perang tanding, maju, tahan, mati sudah, ganti lagi, perang kan gitu. Nah ini lagi perang sama yang lain, dilempar tombak dari belakang ya. Nabi marah. Makanya meskipun Wahsy kemudian masuk Islam, diajak sama Bilal, lama Nabi nggak mau bertemu dengan Wahsy. Ya, dan itu penyesalan itu dibalas oleh Wahsy dengan dia berjanji akan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Makanya ada istilah itu qatilu Hamzah terus jadi qatilu aduwillah. Ya. Qatilu aduwallah, orang yang membunuh musuh Allah. Jadi ya agak terimbangi lah gitu, agak terimbangi. Jadi ya impas gak impas lah pokoknya. Walhasil begini, pas waktu dia bunuh Musailamah al-Kadzdzab, Nabi udah gak ada kan. Artinya tidak sempat beliau melihat senyum Rasulullah SAW karena membunuh musuh Allah itu. Tapi dalam hatinya tentu beliau ya semoga ini menjadi penawar dari kesedihan Nabi SAW karena membunuh paman Nabi. Ya memang betul-betul konsekuen beliau membela Islam. Seperti itu ini. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Ya. Ya sama, Hindun juga lama gak datang sama Nabi kan. Tapi ya bagaimanapun juga ya bibinya kan. Hindun kan ya bibinya. Lama juga, dalam sejarah ya lama juga. Tapi ya belakangan ya Hindun komunikasi dengan Sayyidah Aisyah, komunikasi dengan Rasulullah SAW. Nah itu tadi tuh Hindun dengan Abu Sufyan itu nanya sama Nabi. Ya, nanya sama Nabi, gimana nih suami saya pelit banget. Ya kan itu. Yang hadisnya ini, tidak hadis ini nggak tertulis sih. Hadisnya ya ambil lah, di kantongnya ada duit nggak? Ya ambil aja buat jajan, kira-kira gitu. Misalnya suaminya pelit gitu ya, suaminya pelit banget, mau makan, ya ambil aja lah 2 lembar ya, buat jajan. Jangan diambil segepok, kamu yang jajan ya. Suaminya nanya malah digebukin sama suaminya. Tuh, ininya. Deal ya? Ada lagi yang lain? Cukup ya? Cukup. Soalnya Mas Eko sudah membawa atribut yang sudah kita nanti sejak tadi. Masuk Mas Eko, pas bentar Mas Eko. Walhasil begini, bahwa kita tentu ingin selalu terhindar dari segala kemudaratan. Kita tentu tidak ingin menjadi korban di korban kemudaratan dari orang lain. Maka jaga diri baik-baik agar tidak menjadi korban. Terus kemudian kalaupun kita dalam keadaan harus mempertahankan hak, hal itu dibenarkan selama tidak berlebihan. Kata Sayyidina Umar, araftu syarra la li syarri walakin li wiqayatin nafsi. Saya tahu tentang keburukan. Saya belajar tentang keburukan, tapi bukan untuk berbuat keburukan. Untuk supaya satu saya terhindar walakin li wiqayatin nafsi kan, untuk menjaga diriku dari satu, karena udah tahu mudaratnya apa, maka saya dengan mengetahui itu saya tidak berbuat keburukan. 2, karena sudah tahu teorinya seperti apa, saya berupaya agar tidak menjadi korban keburukan. Gitu. Jadi saya tahu tentang teori mencuri itu, tahu, belajar begini-begini. Tujuannya karena mencuri ini buruk, jangan sampai saya mencuri. Dan saya karena udah tahu teorinya, jangan sampai jadi korban pencuri. Jadi belajar tentang yang buruk itu bukan dilarang. Ya, selama tujuannya bukan untuk keburukan. Gitu ya. Belajar yang sebenarnya ini enggak apa-apa. Jadi kita berharap kita tidak menjadi korban kezaliman orang lain, tapi kalaupun kemudian dalam keadaan terpaksa terzolimi, ya dalam keadaan tertentu terzolimi, maka udah tahu teorinya,
maka boleh kita membalas yang setimpal atau berupaya untuk mengambil hak yang memang menjadi hak kita. Deal. Alhamdulillah, kita tutup dengan bersama-sama ucapan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, doa. Saya minum. Enggak pelan-pelan saya. Bihi ashtafi min kulli da'in wa murub dalilun li qalbi 'inda jahdi wa hayrati ya rabbi mati'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa nuqlati wa sahil 'alayya bijahin nabi wal ali thumma sahabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kok.